Oto Hasibuan, Ketua Umum Pradi, Saudara, bertemu dengan keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Oto menyebut terpidana dulunya terpaksa mengakui perbuatan dalam BAP karena ada penyiksaan. Pertemuan antara Oto dan keluarga terpidana Vina dilakukan di Pradi Tower, Jakarta. Oto menyatakan keluarga terpidana bercerita bahwa terpidana ini dulunya mengakui perbuatannya dalam BAP karena ada tekanan dan penyiksaan. Selain 5 keluarga terpidana, hadir juga 4 saksi yang ingin mencabut kesaksian yang pernah dibuat 8 tahun lalu. Oto bilang alibi mereka adalah saat kejadian menginap bersama di rumah anak ketua RT. Keterangan daripada orang tua yang 5 orang ya berarti ya, 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut. Di samping itu ada 4 orang di sini saksi. Yang 4 orang ini adalah satu bernama Okta ya. Mana Okta? Okta ya. Kemudian saudara Teguh. Nah, ini Teguh. Kemudian saudara Pramuji. Ya? Pramudia. Ya. Kemudian Ahmad Saifuddin. Nah, 2 diantaranya ini pada waktu 2016 dulu itu adalah pernah menerangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya. Tapi 2 diantaranya tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya, yaitu adalah saudara Okta dan saudara Ahmad Saifuddin. Ini konsisten 2 orang ini. Sedangkan yang Pramudia dan Teguh datang ke kami dan tadi bertemu di atas menceritakan bahwa sesungguhnya apa yang saya ceritakan yang dulu itu tidak benar. Dan bermaksud untuk mencabut semua keterangan mereka dan akan menyatakan yang sebenarnya. Itu alibi yang sebenarnya mereka ajukan. Di mana pada jam yang sama pada tanggal 27 Agustus 2016 sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Parsen namanya ya. Di rumah anaknya. Hal serupa juga diungkap ibu atau kerabat para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Orang tua para terpidana bilang jika anak atau kerabatnya kerap mendapatkan siksaan agar mengaku melakukan pembunuhan pada Vina dan Eki. Ibunya Hadijah Putra? Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya anak-anak tuh nggak melakuin Pak. Dari mana tahu nggak melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan di rumah warung Bu Nining ya? Iya, kumpul di Bu Nining, terus ke Hadi, Terus? ke rumahnya Pak Pasren, RT. Oh, Ya, gitu. itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya saya sendiri. Ya artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya, si Hadi. Hadinya ngomong begitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya nggak bersama? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi itu. Oh gitu ya? Iya. Itu digondok. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur rumah Pak RT pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, kamu dari mana? Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 27 Agustus itu, 2016 ya.
Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya Ibu Warung Ning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang Ibu rasakan selama ini? Kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Adiknya nih. Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Siapa satu lagi? Renaldi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Main-main. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Sudirman. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka nama anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Ardinya ngomong Bilang sama? sama saya, kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. Oh, yang monyo-monyoin siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Oh. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, adiknya gimana? Ekanya ngomong ke adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja Pak. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Nggak, maksud saya kan belain adiknya, dia adiknya supaya keluar, Ekanya harus ngaku gitu. Iya. Begitu nggak? Iya betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Angga Sudirman kan Eka ini bawa ini, Ya. bawa ini. Iya. Jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu. Oh, Cukup tangannya aja. gitu, cukup gitu aja. Untuk nyamatin adiknya. Oh, baik. Enggak ada yang satu. Sekarang ini ibu siapa nih? Punya Eka. Kalau ekanya ada, kalau adiknya enggak ada. Nah, gimana ibu tahu? Sama kayak gitu Pak. Sama. Ibunya, ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah Pak RT malam itu ya. Ya anaknya paling nurut Pak. Suka bantu di rumah, nimbang-nimbang apa manis saya di pasar. Gitu. Tapi jarang main, kalau main jam 8 saya cari, saya tuntun pulang. Begitu ya. Nah ini anakku. Iya. Dan ini kayak gini kita terowong Pak sampai sakit, sampai baru. Cuci darah. Cuci darah siapa? Cuci darah. Ini cuci darah anak. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh, aduh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini. Ini dua. Ini. Ini jual rumah gara-gara apa? Ya buat pontang-panting Pak. Buat pontang-panting ngurusin ini semua. Iya Pak. Oto Hasibuan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi bertemu dengan keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dan 4 saksi menyebut bersama terpidana saat kejadian pembunuhan Vina 8 tahun lalu. Apa yang menjadi alasan keluarga dan juga saksi ini baru berbicara sekarang. Kita akan berbincang malam hari ini. Kita harapkan Pak Oto Hasibuan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi ini dapat bergabung langsung setelah konferensi pers. Tapi kita juga sudah bersama dengan Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan. Selamat malam Bang Jamin. Selamat malam Mbak Audrey. Ya mudah-mudahan kita nanti Pak Oto juga bisa gabung. Bang Jamin, Ya. tapi ini kan lihatnya gini, belakangan Pak Oto Hasibuan masuk, artinya pengacara kondang ya, kelas kakap gitu nggak main-main membela pembunuhan atau kasus pembunuhan Vina dan Eki termasuk juga dengan terpidananya yang sudah diputus bersalah begitu. Sebenarnya kalau dilihatnya Bang Jamin ada apa ini? Kenapa pengacara kelas kakap sampai turun gunung ini untuk membantu para terpidana yang sudah dihukum putus? Ya, jadi begini,
ada indikasi yang diketahui dari para terpidana kalau mereka sekarang sudah berani untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan fakta sebenarnya? Fakta sebenarnya itu yang mereka ketahui dulu itu tidak bisa diungkapkan dengan baik, sekarang baru bisa, yaitu mereka tidak orang yang bukan pelakunya begitu. Tapi mengapa mereka dianggap sebagai pelaku? Karena mereka ini disiksa sehingga mereka menyatakan suatu keterangan yang terpaksa mengaku melakukan suatu perbuatan itu begitu. Nah, kejadian ini bukan kali ini. Dulu ada juga kasus Senkong dan Karta. Senkong Karta itu adalah orang yang disiksa untuk mengakui perbuatan membunuh ya Sulaiman dan Siti Haya di tahun 74. Sampai-sampai mereka itu dipidana begitu. Nah, kemudian di kemudian hari ada orang pelaku yang sebenarnya mengaku kalau dialah pembunuhnya begitu. Akhirnya ya jaksa pada hari itu meminta supaya Menteri Kehakiman mengeluarkan dia dari penjara. Bang Jamin, tapi kalau dalam kasus ini sebenarnya mau menyenangkan siapa nih dengan dipaksa mengaku ini? Ya tentu kita bukan menyenangkan siapa. Untuk mencari kebenaran material, siapa sih sebenarnya pelakunya? Jangan sampai hukuman yang sudah diberikan ini kepada para 5 tadi yang diwakili Pak Oto itu bukan dia pelakunya begitu loh. Nah, jadi untuk mengungkap siapa sih sebenarnya pelaku yang sebenar-benarnya, bukan karena pelaku dipidana hanya karena dia disiksa. Dan ini juga sebagai korektif ya, kalau benar ini benar-benar bisa diperjuangkan Bang Oto, ternyata memang mereka bukan pelaku yang sebenarnya, berarti mereka mengaku tadi diakui karena disiksa. Nah, sistem pemeriksaan kita di penyidikan itu bagaimana? Kok bisa sampai orang mengaku karena disiksa begitu? Nah, ini kembali lagi kasus Senkong dan Karta ini terulang kalau benar. Tapi kan belum tentu, harus dibuktikan juga begitu. Sebelum saya ke Bang Jamin lagi nih, ada juga perwakilan dari Bang Oto, ada Bang Roli Panggabean. Selamat malam Bang Roli. Bang Roli, selamat malam. Oke, mungkin sambil diperbaiki komunikasinya saya mau ke Bang Jamin lagi. Kalau gitu siapa yang harus diselidiki nih, penyidiknya kah pada saat itu atau siapa yang terlibat dalam penyelidikan awal? Ya tentu kalau bukan mereka harus diperiksa Propam, harus meriksa para penyidik yang pernah memeriksa mereka. Apakah benar keterangan mereka kalau mereka itu dilakukan penyiksaan begitu ya, harus benar atau tidak, yang pertama. Yang kedua harus diselidiki orang yang sekarang DPO yang ada dicantumkan dalam putusan. Katanya ada 3 orang, baru 1 orang, 2 orang lagi, supaya ketahui apa benar nggak orang ini yang sebagai pelaku daripada tindak pidana tersebut. Nah ini harus diungkap. Nah sekarang kan dia mau PK. Nah kalau PK itu kan alasannya tentu ada penerapan hukum yang tidak sesuai. Itu hanya waktunya 90 hari. Kalau 180 hari masih mungkin kalau ada novum. Berarti novum boleh 180 hari. 180 hari ada novum membuktikan kalau ada bukti baru yang menerangkan bukan mereka pelakunya. Kalau bukan, siapa pelakunya? Karena ada orang mati, ada 2. Pasti ada pelakunya, nggak mungkin dia mati karena bunuh diri, karena kan sudah dicek. Nah, siapanya ini yang masih tanda tanya berarti ya? Iya, pasti ada pelakunya. Nah, siapa pelakunya kalau memang bukan 5 orang yang tadi sudah terpidana ini? Itu yang harus dicari, Mbak. Bang Jamin, kita sapa sekali lagi nih, ada Bang Jutek, ternyata perwakilan dari Pradi atau dari Bang Oto Hasibuan. Selamat malam Bang Jutek. Malam Bang Jutek Mokoso. Saya Ruli Panggabean. Oh Bang Roli, oke sorry, mohon maaf Bang Roli. Bang Roli, jadi saya mau bertanya nih, kenapa akhirnya Bang Oto dan Pradi ini mau berada di depan terpidana pembunuhan Vina yang jelas-jelas sudah dihukum bersalah? Ada apa ini? Baik. Selamat sore pemirsa dan selamat sore pemirsa dan juga Kompas TV, bahwa pada hari ini saksi-saksi yang pada waktu 2016 itu dijadikan saksi
Kemudian mereka berbondong-bondong datang ke kami, ke Dewan Pimpinan Nasional Pradi, untuk mohon pendampingan. Kenapa? Karena mereka itu ada yang merasa bahwa kesaksian yang mereka buat pada waktu itu adalah bukan yang sebenarnya. Sehingga mereka akan memperbaiki itu gitu. Apa waktu itu yang Kemudian diungkapkan? menyadari bahwa akibat dari kesaksian mereka. Apa yang diungkapkan waktu Bagaimana, itu Bu? para saksi diungkapkan? Kenapa baru berani berbicara sekarang setelah 8 tahun, Bang? Ya, jadi saksi-saksi itu pada waktu itu menyatakan bahwa mereka pada malam itu, malam kejadian 27 Agustus, beserta dengan 5 terdakwa yang hari ini sudah divonis, mereka sebetulnya kumpul pada satu tempat pada malam itu. Gitu, di rumahnya Pak RT pada waktu itu. Nah, akan tetapi ada kesaksian yang menyatakan bahwa mereka itu tidak tidur di situ gitu. Padahal mereka itu tidur di situ gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Karena bagaimana mungkin kalau seseorang atau sekelompok orang itu dituduh untuk membunuh, padahal malam tempat kejadian itu mereka ada di satu tempat untuk berkumpul, bahkan tidur sama-sama. Itu persoalannya gitu loh. Dan makanya juga tadi Bang Oto pada saat konferensi pers ini mempertanyakan juga kenapa ayah almarhum Eki yang juga merupakan anggota polisi ini turun untuk melakukan penyelidikan. Ya, sebetulnya kami nggak sampai ke sana ya, karena Pak Rudiana itu kan soal lain lah gitu. Tetapi kami akan mendampingi atau kami akan kebetulan juga yang 4 orang saksi ini besok akan dipanggil di Polda dan di Polres Cirebon. Kami akan mendampingi dan kemudian akan memperbaiki BAP yang pernah dia buat pada 2016. Gitu. Oke, kalau gitu saya ke Bang Jamin. Kalau gitu apa jadinya ketika besok nanti mereka akan memperbaiki BAP-nya? Apa yang kalau gitu terjadi selanjutnya, Bang? Bang Jamin. Ya, terkait dengan BAP yang diperbaiki. Ya, artinya kalau mereka Bang Roli? mencabut BAP. Ya, bentar Bang Roli, sebentar saya tanya ke Bang Jamin. Silakan, Bang. Ya, terkait dengan BAP yang diganti kan nggak ada pengaruh ya. Karena sudah divonis. Nah, BAP itu kan dalam fungsi apa? Dalam fungsi untuk memperbaiki pada saat belum divonis. Nah, kalau sudah divonis, BAP-nya mau dipakai buat apa? Nggak ada artinya juga. Yang penting sekarang adalah bagaimana mereka bisa melakukan PK, peninjauan kembali, bahwasannya mereka bukanlah ya pelaku asli dari perbuatan seperti itu. Maka kalau bukan, penyidik harus mencari siapa pelaku aslinya. Kalau alibinya karena adanya penyiksaan sehingga mereka mengakui perbuatannya itu yang tidak pernah mereka lakukan, maka harus diperiksa penyidiknya. Harus diperiksa apa benar mereka melakukan penyiksaan sehingga dia mengakui perbuatannya, sehingga pengadilan pun memvonis. Jadi sama persis kasus Senkon dan Karta, Mbak Amir. Ini mereka akhirnya kalau sampai nanti ketahuan pelaku aslinya, biar dia datang dan mengakui baru bisa dibebaskan. Nah, itu kan sistem hukumnya begitu. Kalau gitu saya balik lagi ke Peradi deh, Bang Roli. Sebenarnya pada saat itu, pada saat para saksi terpidana juga disuruh mengaku, padahal tidak seperti itu. Saksi atau terpidana mungkin cerita nggak saat itu ditekannya tuh karena apa dan siapa yang menekan saat itu? Ya, menurut pengakuan mereka, mereka diarahkan oleh penyidik Polres? untuk Polresta Cirebon atau? mengakui bahwa malam itu mereka ya tentu saya tidak begitu paham apa Polresta Cirebon tetapi atau Polda Jabar ya. Silakan. Tapi penyidik lah gitu. Silakan, Bang. Jadi pengakuan mereka itu mereka lakukan berdasarkan atau ada di bawah tekanan. Kira-kira itu yang mereka sampaikan.
Di bawah tekanan sehingga mereka harus mengubah kesaksian yang sebenarnya mereka lihat dan alami sebenar-benarnya gitu Bang. Betul, bahwa kejadiannya bukan seperti apa yang dia buat dalam BAP yang lalu. Tetapi ketika dia sampaikan ini di depan persidangan, hakim tidak menganggap itu gitu loh. Dan mereka hakim tetap pada BAP. Kira-kira gitu. Setelah konferensi pers, tadi orang tua juga berkumpul, ada saksi juga yang mengakui. Kira-kira setelah ini langkah apa yang dilakukan oleh Pradi, Bang Roli? Ya, intinya kami ingin membela mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan kita akan membuat PK untuk para tersangka yang sekarang ini mendekam di dalam LP. Sehingga kita ingin mendudukan masalahnya sehingga terang semuanya gitu. Ini ada apa di balik ini semuanya. Kami tidak dalam posisi menuduh siapapun. Kami ingin mendudukan sesuatu sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Itu yang ingin kami lakukan. Oke, dengan pengajuan PK, Bang Jamin, kemudian juga ada meralat ya kesaksian dari para saksi yang baru berani berbicara sekarang. Apakah nanti akan ada mengubah misalnya ada ternyata bukti baru atau justru yang ditetapkan tersangka kemudian justru ada tersangka lain termasuk juga dengan mungkin saja ada 2 penghapusan DPO kemudian dikembalikan lagi masuk atau apa ngelihatnya nih Bang Jamin kira-kira? Ya, kalau novum itu adalah fungsinya pertama mempunyai nilai yang sangat signifikan. Kalau ada novum itu putusannya berbeda dengan putusan apa yang diputuskan sekarang, itu yang pertama. Yang kedua, novum itu belum pernah diajukan. Jadi nggak bisa saksi yang sudah pernah menerangkan lalu menerangkan lagi karena sudah pernah diperiksa tentunya. Jadi benar-benar baru dan mempunyai nilai yang signifikan untuk menentukan tidak bersalah begitu intinya. Nah itulah yang harus disampaikan. Kalau keterangan terdakwa menjadi novum, ini saya kira sudah pernah diperiksa di pengadilan. Sangat kecil kemungkinan untuk bisa dijadikan dasar merubah putusan berbalik begitu. Saya sih berharap novumnya ada orang yang lain selain daripada yang sudah memberikan keterangan menerangkan kalau mereka ini nggak ada di situ. Jadi itu bisa menjadikan dengan berbanyak saksi lagi begitu ya untuk mencari lagi. Ya? Saksi yang belum pernah diperiksa dan menyatakan mereka tidak ada di posisi tersebut. Yang lebih baik lagi adalah kalau pelaku yang sebenarnya mengaku dan keluar. Nah, itu lebih baik lagi demi kebaikannya di dunia dan di akhirat kan begitu ya. Baik, Bang Jamin, mengaku, gitu. terima kasih Bang Jamin, terima kasih Bang Roli, sehat selalu semuanya Bapak-bapak.